Chen Zaihe. Aku sama sekali tidak pernah melupakanmu. Kamu sudah sadar. Kamu benar-benar bikin aku mati ketakutan. Dokter, Chen Zhao. Cepat panggil dokter. Sini, pelan-pelan. Dokter akan segera datang. Iya. Oh ya, bukannya kamu sedang di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang? Oh, Tuan Muda. Mendengar Nona mau bertunangan. Beliau sengaja buru-buru pulang. Tapi tidak disangka, malah melihat Nona kecelakaan. Bawel banget sih kamu. Kalau kamu sesenggang itu, keluar sana, beli buah, sana, pergi. Sudahlah. Sekarang yang paling penting adalah memulihkan tubuhmu. Siapapun yang sudah menindasmu, kita akan balas mereka semua. Aku. Bisa nggak? Aku percaya sama kamu. Ngomong apa sih kamu? Baru beberapa tahun gak ketemu. Sama aku aja kamu udah gak percaya. Aku cuma masih nggak nyangka aja. Di dunia yang memang sengaja diciptakan. Khusus buat manjain silly Zizi ini. Masih ada yang bisa lepas dari skenario itu, dan percaya sepenuhnya sama aku. Mikirin apaan sih kamu, HM? Silly Zizi apalah itu? Sama sehelai rambutmu aja, dia gak ada apa-apanya. Sebelum dia muncul, kakakku sama Kinzi juga pernah ngomong gitu. Li Suyan. Kita ini beda. Kita ini sahabat masa kecil, cuma ada kita berdua. Li Suyan, dengerin aku ya. Sahabat dari kecil. Sahabat dari kecil. Gak akan saling mengkhianati. Nggak akan saling mengkhianati. Janji masa kecil. Seketika berubah menjadi keabadian. Tuan Muda, apelnya sudah di B. Eh. Kok malah beli apel yang teksturnya empuk begini sih? Dari kecil, dia itu gak suka apel yang begini. Dok, dia keadaannya gimana? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Masa kritisnya sudah lewat. Syukurlah. Nonali, Anda bisa. Sadar, itu semua berkat Pak Chen yang nggak pernah menyerah. Aku. Eum. Kata dokter, kamu udah gak apa-apa. Aku urusin surat kepulanganmu dulu ya. Apel yang renyah nanti aku beliin lagi deh ayo. Hahaha. Dia masih ingat kalau aku suka apel. Dan dia juga ingat jenis apel apa yang aku suka. Kinzi, adik perempuanku cuma dia satu-satunya. Zizi, aku titipkan ke kamu. Kamu harus baik-baik sama dia ya. Tenang saja. Kapan kamu mau makan? Lisian, percuma saja kamu ngejar-ngejar sampai ke rumah sakit. Aku dan Zizi sudah bertunangan. Karena aku bisa bangun lagi. Itu artinya, alur ceritanya masih bisa diubah. Dunia di mana semua orang memuja Li Zizi. Bakal aku hancurkan semuanya. Kak Suye, kakak masih marah ya? Karena Kak Ashi lebih milih aku. Makanya kakak nggak datang ke acara pertunangan kami. Maafkan aku ya. Ini semua salahku aku. Zizi, kamu gak apa-apa kan?
Li Xuyan, sampai kapan kamu mau terus bikin onar begini? Qin Zhang, jangan salahin aku kalau aku nggak pernah ngingetin kamu ya. Kamu duluan yang main gila sama Li Zizi, pacaran diam-diam di belakangku. Aku nggak pernah tuh, ngemis-ngemis cinta sama kamu. Nggak usah kegeeran deh. Berani banget mulutmu ya. Li Xue, kamu tuh bener-bener nyebelin banget, Li Xue. Dengan sifatmu yang jahat kayak gitu, kamu udah nggak pantas lagi kerja di perusahaan. Proyekmu, bakal aku kasih ke orang baru. Atas dasar apa aku harus mundur? Hah? Jangan-jangan orang barunya itu Li Zizi ya, Kak? Kalau memang Zizi, terus kenapa? Ini tuh proyek keluarga Qin. Dia sebagai calon nyonya muda di keluarga Qin. Jelas lebih pantas ngurus ini daripada kalian. Kak Sue, aku tahu kakak nggak suka sama aku. Tapi aku cuma mau bantu meringankan beban keluarga. Bisa nggak sih kamu nggak usah ikut campur? Hah? Terus waktu tim kita begadang mati-matian. Kok aku nggak lihat kamu bantuin sedikit pun? Hah? Li Xian, jangan ngelunjak ya kamu. Zizi udah ngomong baik-baik kayak gitu. Kamu masih aja terus mojokin dia, iya. Perusahaan itu melihat kemampuan. Kalau kamu sebegitu percayanya sama dia, suruh saja dia bikin proposalnya sendiri. Mari kita lihat. Kira-kira Nona Qin yang ini bakal pilih siapa, ya? Minggir. Minggir sana. Kau pikir kau ini siapa? Hah? Pergi sana. Kau. Kau itu apanya? Dengan saksama melindungi nyawa kecil di keluargamu. Jeng jeng. Kak, kenapa sih kau diam-diam punya hubungan tidak jelas dengan pria lain? Ini rumah sakit, bukan rumah kalian. Kalian ini ribut-ribut apa, sih? Tadi kakak juga bicara, kan? Ya jelas beda lah suaranya. Kalau dengar suara Li Xue, aku merasa senang. Tapi kalau dengar suaramu, aku jadi muak. Li Xue. Dia itu apamu? Begitu saja masih harus ditanya. Aku ini satu-satunya teman masa kecilnya. Kami tumbuh besar bersama. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kalau mau bicara soal teman masa kecil, itu pasti aku. Jangan terlalu kepedean deh. Kau baru mengenalnya saat umur 16 tahun, kan? Apanya yang tumbuh besar bersama? Omong kosong. Kak Qingzi. Sudahlah. Kak Xianzi. Kak Sue kan ada yang membela. Cih, kelakuan sepolos dan caper begitu. Kau tidak pernah sekolah, ya? Tidak tahu cara bicara seperti manusia normal, hah? Aduh, sudahlah, biarkan saja. Bicara dengan orang macam ini benar-benar. Ayo kita pergi. Ternyata dibela mati-matian oleh seseorang rasanya seperti ini, ya. Ayo pergi. HMPH. Suye. Tadi aku bicara seperti itu pada mereka. Kau tidak marah, kan? Aku. Aku minta maaf. Enggak kok. Menurutku apa yang diucapin itu udah sangat bagus. Sekarang kita mau kemana? Jangan bilang kamu masih mau balik ke rumahmu itu. Aku nggak bakal balik ke sana. Kalau gitu, biar aku temenin kamu pergi makan, ya? Akhir-akhir ini kamu gak pernah makan dengan teratur. Iya tapi aku tetap harus balik ke sana sebentar buat ngambil sesuatu. Shen Zaihe, kamu ini. Kamu mikirin apa sih? Tentu aja aku bakal nemenin kamu balik ke sana. Kamu itu orang yang udah susah payah banget aku bangunin. Tahu? Hade, kalau aku sampai lengah sedikit aja. Gimana kalau kamu dijebak lagi sama mereka? Makasih ya, Chen Zehe. Li Fei, cepat ke sini.
Ini pohon apel yang aku kasih ke kamu waktu umur 16 tahun, kan? Iya, Waktu aku masih kecil dan sekolah di luar negeri dulu. Pernah ada satu hari, perasaanku lagi kacau banget. Dan kebetulan, hari itu bertepatan sama hari Santo Georgius. Aku lihat penduduk setempat di sana pada saling ngasih bunga. Jadi, aku juga pengen ngasih kamu bunga. Dan aku pengen ngasih bunga yang paling besar. tapi ini kan pohon apel. Intinya bukan itu. Astaga. Kamu tahu nggak hari Santo Georgius itu hari apa? Nggak tahu? Ya udah. Lupain aja oh iya. Aku ingat, waktu itu aku juga ngasih kamu seekor anak kucing. Sekarang dia ada di mana? Dia udah nggak ada. Kakak maafin aku ya, ini semua salahku. Zizi nggak salah. Kamu sendiri yang nggak becus ngurus kucingmu. Sampai-sampai dia bikin Zizi terluka. Binatang sialan kayak gitu emang pantas mati. Enggak mungkin. Padahal dia itu lucu banget. Dia nggak mungkin gigit. Maafin aku. Ini semua salahku karena nggak bisa ngelindungin dia. Jadi, berhentilah menangis. Kamu tidak salah. Aku tahu ini bukan salahmu. Apa kamu mau memelukku sekali lagi sekarang? Sini. Ya sudah, aku mengalah saja dan membiarkanmu memelukku sekali lagi. Ya ampun. Jadi, berhentilah menangis, oke? Nona-nona muda. Paman Wang. Iya. Paman Wang, apa paman gugup melihatku? Mana mungkin begitu, nona muda. Tuan muda suruh menyuruh saya membawa mobil untuk menjemputnya sekarang. Saya permisi dulu. Pasti ada yang tidak beres dengan paman Wang ini. Chen Jiahe, aku mau kembali ke dalam sebentar untuk mengambil sesuatu. Kamu tunggu di sini dulu, ya. Baiklah. Seorang gadis menjalin cinta dengan kakak tunangannya selama bertahun-tahun. Namun sang kakak perempuan yang cemburu, berusaha keras merebut pujaan hatinya. Bahkan, dia dengan sengaja absen di pesta pertunangan. Demi mempermalukan gadis itu. Pelakor sialan tidak akan mati tenang. Sungguh pasangan yang sangat serasi. Dasar kau pelakor murahan. Cih. Alur cerita dari buku ini membuatku difitnah dan hancur berantakan. Kalau begitu, aku akan menggunakan bukti nyata untuk menghapus semua omong kosong itu. Li Zizi Qinzi. Aku akan membuat kalian berdua membayar semuanya. Tenanglah. Aku tidak akan pernah membiarkan Li Suyan menindasmu lagi. Shen Zaihe, jangan-jangan, bahkan kau pun. Pada akhirnya tidak bisa lepas dari pengaturan takdir di dunia ini. Ditakdirkan untuk terus terpikat pada pesona Li Zizi. Dan ditakdirkan untuk berbalik memusuhiku. Baiklah, Suye. Ini Zizi. Mulai hari ini. Dia adalah bagian dari keluarga kita. Dia adalah adik kalian. Kalian harus menjaganya baik-baik. Adik perempuanku cuma Suye seorang. Ibu baru aja meninggal. Dia itu adik macam apa? Paman Li. Tega banget paman bersikap begini sama Suye. Ayah, tanah makam ibu aja belum kering.
Ayah udah berani bawa anak haram itu ke rumah. Apa ayah nggak merasa bersalah sama ibu? Maafin aku, semuanya. Aku cuma pengen punya keluarga. Aku cuma pengen punya keluarga. Su Ye, kamu kenapa kekanak-kanakan banget sih? Zizi kan baru aja datang. Nggak bisakah kamu lebih lapang dada sedikit? Lihat, kamu sampai bikin Zizi nangis ketakutan. Kasihan kan dia. Su Ye, Kak Suye, kakak jangan sampai salah paham sama Kak Zehe ya. Dia cuma lihat aku sedih. Jadi dia cuma berniat baik nenangin aku aja. Dia beneran peduli kok sama kakak. Dari tadi dia terus-terusan muji kakak. Aduh, kakak. hati-hati dong. Makasih ya, Tuan Cheng. Kalau nggak, aku pasti udah jatuh. Salahku sendiri nggak terbiasa pakai sepatu ini. Kakak, aku nggak mau ganggu kalian lagi deh. Ayah juga udah nyuruh aku pulang buat nyobain gaun pengantin. Kok mata kamu merah? Nggak apa-apa, cuma kena angin AC aja. Masih sama kayak waktu kecil dulu, tangan dan kakimu selalu dingin. Drama basi ini kembali terulang. Chen Zehe, jangan salahin aku kalau aku mendorongmu menjauh. Aku cuma nggak sanggup lagi menanggungnya. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling berarti bagiku. Su Ye, sebetulnya aku. Su Ye, aku ada urusan mendadak. Nanti aku hubungin kamu lagi, ya? Nanti kita ngobrol lagi. Pernikahan Li Zizi. Aku pasti akan datang. Untuk menuntut keadilan milikku. Sekarang, silakan kedua mempelai saling bertukar janji suci dan berciuman. Hahaha. Hah, Li Zizhen. Surat undangan pernikahanmu ini akan kuubah menjadi surat vonis hukumanmu. Kok dia pakai baju hitam ke acara pernikahan, bawa bunga krisan segala. Sengaja banget mau bikin onar tuh. Benar kok bisa-bisanya keluarga Li punya anak seperti dia. Li Su Ye, kamu sudah gila? Ya, mau ngapain kamu? Aku datang untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Su Ye, jangan keterlaluan kamu. Kak Suye sebesar apapun kakak membenciku. Kakak tidak pantas menghancurkan pernikahanku seperti ini. Wah, jahat banget sih dia. Bikin keributan di pernikahan orang. Namanya sendiri sudah jelek, masih mau menyeret orang lain juga. Cepat turun dari sana. Mau bikin malu sampai kapan lagi kamu? Li Su Ye, cepat minta maaf kepada semua orang dan turun. Kalau kamu turun, masalah hari ini tidak akan kuperpanjang. Kau tidak akan memperpanjangnya. Tapi aku yang akan menuntut kalian. Terkait berita yang sedang viral hari ini, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Pengantin pria hari ini Tuan Qinzi. Sebenarnya adalah tunanganku. Dan pengantin wanitanya Li Zizi. Buku harian remajanya itu, tidak lebih dari sekadar memuar seorang pelakor. Jadi, korban yang selama ini ada di berita, sebenarnya adalah sang pelaku utama. Mana buktinya? Jangan asal bicara tanpa bukti. Iya, mana buktinya? Omong kosong, tunjukkan buktinya pada kami. Chen Zehe. Kau yang mengambilnya,
kan? Pada akhirnya kau tetap memilih dia. Pernikahan yang begitu meriah. Mana mungkin dilewatkan tanpa hadiah dariku, kan? Chen Zehe, Kau, pada akhirnya kau tetap memilih untuk menjadi musuhku. Tuan Cheng, aku cuma mau pernikahan kita berjalan lancar. Kakak sepertinya dia sudah merencanakan sesuatu. Aku benar-benar takut. memangnya, apa yang dia rencanakan? Oh. Katakan saja padaku. Biar aku bisa membantumu. Lagi pula, tidak ada yang boleh merusak kebahagiaanmu. Semuanya, harap tenang. Ada hadiah pernikahan spesial untuk adikku tersayang. Wah, ada topik trending juga. Cepat lihat, trending apa? Trending. Wah, lagi trending nih. Memangnya trending tentang apa? Kak Zi, kamu kan masih tunangannya Kak Suiwei. Kita begini nggak baik, kan? Zizi. Kakakmu pasti capek seharian. Itu rekaman diam-diam. Dia bahkan pura-pura jadi putri konglomerat. Sok jadi tokoh utama yang cintanya terbalas. Ternyata ujung-ujungnya cuma pelakor. Udah ada bukti kuat. Padahal beberapa waktu lalu, Liz Hizi nangis-nangis ke aku. Bilang kalau kakaknya selalu menindas dia. Sekarang ketahuan deh, itu semua cuma bohong. Keluarga Li benar-benar kacau, ya. Anak haram merebut tunangan kakaknya sendiri. Terus malah dia yang sok jadi korban. Sekarang keluarga Cheng ikut turun tangan. Keluarga Qin dan keluarga Li pasti bakal hancur. Kak, Hei, hati-hati. Kenapa kamu datang sendiri tanpa bilang-bilang? kenapa kamu ada di sini? Aku sudah pernah bilang. Teman masa kecil tidak akan pernah berkhianat. Cheng Zaihe, apa kamu benar-benar demi Li Suiwei? Rela bermusuhan dengan keluarga Qin dan keluarga Li? Hah, cih. Musuh. Memangnya kalian pantas? Semuanya, seluruh bisnis di bawah naungan keluarga Cheng. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Qin dan keluarga Li. Tuan Muda Cheng, adapun soal tuduhan fitnah itu, kau, Suye, silakan melanjutkannya. Tim hukum keluarga Cheng akan selalu setia menanti kedatanganmu. Keluarga Qin dan keluarga Li pasti bakal hancur lebur sekarang. Pewaris keluarga kaya berselingkuh dengan anak haram. Sampai bikin grup perusahaannya kehilangan mitra penting. Cepat, rekam ini. Alarm kebakaran. Ayo pergi. Kau, Kau duluan yang bicara. biar kau saja yang bicara duluan. MHM. NG Cheng Zaihe. Aku mau pindah tempat tinggal. Tapi, sebelumnya, untuk mempertahankan staf inti di perusahaan kita. Semua properti atas namaku sudah kusuakan ke mereka dengan harga miring. Bisa tolong carikan aku tempat sewa yang cocok, nggak? Hah? Rumah sewa dengan harga miring. Iya. Kalau begitu, kau tinggal di tempatku saja. Jangan salah paham dulu. Waktu aku baru berangkat kuliah ke luar negeri. Semua properti atas namaku sudah kujual, kan? Sekarang aku juga cuma menyewa apartemen. Apartemen yang lumayan luas, sekitar 300 meter persegi lebih. Cuma ya uang sewanya agak mahal.
Kebetulan nih, kalau kita berdua tinggal bareng. Kau kan bisa bantu meringankan sedikit bebanku. Oke deh, aku bayar 90%, kau 10%. Sudah diputuskan? Ya. Tapi kau kan Cheng Zaihe. Mana mungkin kau bisa kekurangan uang? Ya sudah, ayo jalan. Kita pulang sama-sama. Ang Yu ya, Cheng Zaihe. Tara A. Su Ye. Ini adalah kamarmu. Coba kamu lihat, masih ada yang kurang gak? Ah, aromanya ya? Ini kan aromaterapi tidur yang biasa kamu pakai. Semuanya udah aku siapin buat kamu. Malam ini kamu pasti bisa tidur nyenyak. Bahkan lampu bintangnya juga persis sama. Li Suyan. Umurmu itu udah berapa sih? Kok masih aja suka majang barang-barang anak kecil begini? Ih, Ini tuh namanya sisi cewek banget. Tahu? Emangnya kamu ngerti apa? Aku telah menyerahkan duniaku, dan kau mengambil segalanya. Aku memang gak ngerti soal desainmu. tapi aku rela selamanya menjaga apapun yang kamu suka. Dora. Chen Zaihe. Gimana caranya kamu ngelakuin ini semua? Gimana bisa kamu bikin semuanya persis sama kayak dulu? Aku cuma memutar balik waktu aja. Kalau waktu memang benar-benar bisa diputar balik, apa kita bisa kembali ke masa sebelum semuanya terjadi? Hei. Beneran loh. Aku ini bener-bener bisa pakai sihir loh. Kalau nggak percaya, coba deh kamu tutup mata. Aku tunjukin sihirku lagi ya. Ayo dong, tutup matanya. Kamu pasti bisa. Sayang, kamu harus makan lebih banyak ya, biar kamu cepat gembul. Kalau nggak, nanti Cheng Zaihe pasti ngomel lagi ke aku. Kamu ngerti kan? Cheng Zaihe. Ini. Mereka itu saudara dari satu induk yang sama. Aku pelihara yang satu, dan yang satunya lagi. Maafin aku. Aku nggak bisa jaga saudaramu dengan baik. Su Ye. Itu bukan salahmu. Ya udah, kamu istirahat yang tenang dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil aja aku kapanpun oke. Haha. Jangan. Ah, Sini, Xiao Longxia, sini. Aku kan udah bilang, kamu boleh hibur dia. Tapi kan sekarang dianya udah tidur. Kamu ini ya, gak boleh nemplok di badannya terus ngeong-ngeong berisik lagi, paham? Nanti dia malah kebangun gara-gara kamu. Tunggu dia bangun dulu, baru kamu manja-manjaan lagi. Kalau kamu ngerti, coba tos dulu sama aku. dasar gemas. Kamu beneran tos. Pinter banget sih hari ini. Ya ampun. Anak pintar, besok aku kasih hadiah makanan kucing yang paling mahal deh.
Tua-tua bangka di kantor itu, emang cuma nunggu waktu buat ngejatuhin aku. Sekarang lihat hasilnya. Acara nikahan aja sampai kacau balau kayak gitu. Sama aja kayak ngasih celah buat diinjek-injek sama mereka. Kamu gak apa-apa kan? Maafin aku ya, Kak Azi. Ini semua salahku. Wajar aja kalau kakak benci banget sama aku. Gak apa-apa, Zizi. Mana mungkin aku nyalahin kamu? Ini murni salahku. Coba aja aku punya kedudukan di perusahaannya keluarga Lee. Mungkin aku bisa lebih ngebantu kamu. Tapi kakak serakah banget. Dia nahan semua proyeknya dan gak mau ngalah. Mau dia ngelepasin proyeknya atau enggak? Udah bukan dia yang nentuin. Yes. Kenapa? Ada sesuatu ya di wajahku. Ah Gak apa-apa kok. Ayo buruan cobain masakan buatanku. Wah, kamu ternyata bisa masak juga. Ya jelas dong. Aku tuh emang nunggu balik ke sini cuma buat pamer ke kamu. Hah? Direktur Lee, Anda harus cepat balik ke kantor sekarang. Lee Zizi bawa orang-orang buat ngeblokir ruang rapat. Nona muda kedua, silakan kopinya. Hah? Orang-orang departemen desain cuma dikasih kopi sasetan begini. Kakakku tuh emang kebangetannya, tega banget dia nelantarin karyawan lama kayak kalian. Maaf, ya. Di sini cuma ada kopi saset. Kerjaan kita di sini lagi numpuk. Nggak kayak nona kedua ini yang nama baiknya udah hancur berantakan. Tapi masih sempat-sempatnya sok berkuasa di departemen orang. Kakak. Aku tahu kakak masih nyalahin aku soal Kinzi. Tapi kakak nggak boleh, cuma gara-gara urusan pribadi, terus nunda-nunda. Proyek perusahaan, kan? Serahin aja proyek itu ke aku. Biar kakak juga bisa istirahat, kan? Coba kakak lihat warna ini apa nggak terlalu kaku. Nanti klien malah mikir kita kurang profesional, loh. Warna itu klien sendiri yang milih. Maksudmu selera klien kita kampungan. Lagian, proyekku nggak butuh campur tanganmu. Kalau sekarang, apa sekarang aku udah punya hak? Coba lihat baik-baik aku berhak atau enggak. Kapan kamu diangkat jadi penanggung jawab proyek? Abang kita sendiri yang ngasih perintah kemarin. Aduh, kakak tenang aja. Proyek yang udah kakak kerjain sampai begadang ini, pasti bakal aku urus baik-baik. Halo, Suye. Tolong kirimkan semua data proyek Pojian ke aku. Aku mau cek progresnya ya. Oh ternyata waktu itu abang minta datanya. Cuma buat mulusin jalannya Lee Zizi. Lee Zizi heh. Dia ngasih ke kamu, dan kamu berani-beraninya nerima. Lee Zizi. Dasar pelakor. Amatiran yang gak tahu apa-apa. Atas dasar apa kamu ngambil alih proyek peninggalan ibuku? Direktur Lee, Anda nggak boleh bicara begitu. Latar belakang kelahirannya kan bukan salah nona kedua. Kalau nona kedua nggak bisa, kan dia bisa belajar. Jadi kalian semua benar-benar mikir, nyerahin proyek ini ke dia. Nggak bakal bawa masalah. Gini aja udah ngerasa nggak adil. Lee Sui, tunggu dan lihat aja. Seluruh dunia ini pelan-pelan bakal berpihak ke aku. Kak aku kan lakuin ini karena kakak baru aja sakit. Kesehatannya sedang tidak begitu baik. Niatnya mau bantu kamu, tapi kamu malah begini lagi. Di dunia ini, asal dia nangis sedikit aja, dia bisa dengan gampang dapat simpati dari semua orang. Nona kedua benar-benar sangat baik hati. Kita semua kan satu keluarga. Bisa dibicarakan baik-baik. Gimana kalau Nona kedua dan Direktur Lee pegang tanggung jawab ini sama-sama? Iya, Direktur Lee kan baru saja keluar dari rumah sakit. Ada Nona kedua yang bantu ringankan bebannya juga bagus. Aku tidak setuju.
Kalian lagi ngapain? Enggak ada apa-apa kok Kak Suye, cuma merasa aku enggak pantas buat pegang proyek ini. Suye, kenapa kamu jahat banget sih? Kenapa kamu selalu nyari gara-gara sama Zizi berkali-kali? Aku yang nyari gara-gara sama dia. Sebenarnya siapa yang nyari gara-gara sama siapa? Hah? Li Zizi itu cuma anak haram yang dilahirin sama pelakor, enggak tahu malu. Kamu enggak tahu malu, sudi jadi kakaknya saja sudah kelewatan. Sekarang kamu malah mau kasih peninggalan ibu ke dia. Iya kan? Lahir di dunia ini bukan salahnya Zizi. Kenapa kamu harus kejam ini terus nekan dia? Dia itu bahkan enggak ngerti cara baca draft desain. Kamu mau ngancurin jerih payah ibu? Iya. Kamu mau bikin ibu mati enggak tenang, kan? Kalaupun sekarang dia nggak ngerti, emang kenapa? Tinggal belajar aja kan, Zizi. Enggak lebih buruk dari kamu. Omongan itu udah kamu sebut terus dari zaman SMA. Lalu buktinya sekarang apa? Enggak ada. Dia tetap cuma pajangan doang yang bisanya bergantung sama laki-laki. Kamu nyuruh aku nyerahin proyek Pojian. Jangan harap. Kakak, udah biarin aja. Kalian jangan berantem lagi cuma gara-gara aku. Aku memang enggak seambisius kakak. Aku enggak mau bikin kakak dan yang lain jadi serba salah. Cuma dari sifatnya yang selalu mikirin orang lain ini aja, Zizi. Udah jutaan kali lipat lebih hebat dari kamu. Sifat yang sampai kapanpun gak akan pernah bisa kamu pelajari. Tentu saja aku nggak bisa mempelajarinya. Ya jelas aku nggak sebanding sama dia. Laki-laki yang baik. Kalau nggak, mana mungkin kalian ini satu persatu. Sok bersikap hormat di satu sisi. Tapi begitu dia merengek sedikit, kalian langsung mau disuruh-suruh sama dia. Suye. Kedatanganku hari ini cuma buat ngasih tahu kamu. Bukan untuk berdiskusi sama kamu. Pilihannya, kamu tetap di sini jadi asistennya Zizi. Atau angkat kaki dari tim proyek ini. Kalau aku nggak setuju. Kamu nggak punya pilihan. Kalau kamu nolak, siapa yang bakal nanganin proyek Pojian ini? Itu semua aku sebagai anggota keluarga Qin yang mutusin. Tuan Muda Qin, sepertinya kamu bicara terlalu sesumbar. Mau merebut proyeknya Suye. Memangnya kalian pantas? Kamu itu cuma calon pewaris keluarga Qin. Belum jadi pemegang kekuasaan penuh. Apa hakmu ikut campur nentuin nasib proyekku? Tante, aku. Kalau kamu merasa posisi pewarismu itu sudah terlalu aman buatmu, coba saja berani sentuh proyekku ini. Posisi penanggung jawab proyek Pojian ini memang nggak harus dipegang sama Li Suing. Tapi pastinya juga nggak boleh dikasih ke sampah nggak berguna yang nggak bisa apa-apa. Kalian semua ini ya, kalau sampai berani main kotor lagi. Di belakangku. Aku nggak akan segan-segan buat tarik semua danaku. Kalau sudah begitu, si nona besar itu sih bisa pulang jadi nyonya muda. Tapi kalian ini mau kerja apa? Pikirin baik-baik nasib kalian. Heh, Bos Jin. Kami melakukan ini juga demi kebaikan proyeknya loh. Direktur Li. Hah, yang kamu bilang demi kebaikan proyek itu? Cuma membiarkan anak haram yang reputasinya hancur. Dan baca gambar desain saja nggak becus. Buat jadi penanggung jawab proyek ini. Kurasa kamu malah ketakutan kalau proyek ini sampai dapat untung, ya kan? Tuan Muda Cheng. Ini adalah urusan internal keluarga Li. Urusan Li Suye adalah urusanku juga, Cheng Zaihe. Kalau kau bersikeras mau merebut proyek Suye demi orang itu, aku sama sekali tidak segan mengerahkan kekuasaan keluarga Cheng. Atau jangan-jangan, kau mau membela seorang anak haram. Dan mengorbankan perusahaan kita. Li Zizhen. Jangan salahkan aku kalau aku tidak memberimu ampun. Kalau kau mau bersaing denganku, tunjukkan kemampuan aslimu. Jangan cuma bersembunyi di balik punggung laki-laki. Dan membiarkan mereka yang membereskan semuanya untukmu. Kau. Hei. Hei, Zizhen. Semuanya. Kalian semua ini kan orang-orang hebat di perusahaan. Suye sudah begadang entah berapa malam demi proyek ini. Dan bagaimana sikapnya kepada kalian selama ini? Aku yakin kalian semua sangat menyadarinya. Masa kalian bisa dengan mudahnya dihasut oleh orang yang tidak penting? Dan terbawa emosi begitu saja. Benar juga, sudah berapa lama Direktur Li begadang demi proyek ini? Tadi kita ini kenapa? Ya, iya, benar juga. Hal yang paling kita benci itu kan, saat proyek sudah selesai. Hasil jerih payah kita malah dicuri begitu saja oleh orang lain. Kenapa tadi kita malah ngomong begitu? Ya, maafkan kami, Direktur. Anggap saja tadi otakku lagi korslet. Ya, tidak apa-apa. Ini bukan salah kalian. Kalian kembali bekerja saja dulu, ya. Dunia ini rasanya mulai membaik karena ada kamu. Kamu itu cuma seorang gadis, tapi berani-beraninya maju sendirian berdebat dengan mereka. Kamu tidak takut dimakan hidup-hidup sama mereka? Nggak dong, kan aku nggak sendirian. Tentu saja.
Aku akan selalu berdiri di belakangmu. Selalu menemanimu. Kali ini aku tidak terlambat, kan? Ya ampun, pasangan muda ini mesra banget. Sih, aduh. Tuan King. Kami bukan pasangan, kok hei. Tuan King, kebetulan waktunya pas sekali sekarang. Gimana kalau kita cari tempat buat ngobrol santai? Wolf. Chen Jiahe. Klub Anggar ini rasanya bukan tempat yang pas buat ngomongin bisnis, kan? Dasar gadis bodoh. Kalau kamu mau mengundang seseorang, kamu harus tahu apa kesukaannya. Benar juga, sih. Melihat taktiknya dia memang kelihatan sangat menikmati mengendalikan keadaan. Terus, gimana denganmu? Seharusnya. Kamu masih ingat cara menyerang, kan? Kamu masih ingat cara menyerang, kan? Hah? Cuma nonton doang mana seru. Ayo tanding satu ronde. Hah? Majulah jadi dirimu sendiri saja. Bersiap mulai. Li Suye. Jangan cuma mundur terus. Kamu harus ambil inisiatif buat menyerang. Baru kamu bisa dapat celah serangan yang lebih bagus. Suye. Ingat kata-kataku. Eum. Ronde kedua. Ternyata bukan cuma pamer gaya doang. Ayo kita pergi ngobrol. Nah, Suye kecil, katakanlah. Ada urusan apa kamu ngajak aku ketemu hari ini? Aku ingin minta tolong pada Anda. Aku bicara belak-belakan saja, ya. Penanggung jawab proyek ini itu kamu, atau Li Zizi. Buatku pribadi, nggak ada bedanya sama sekali. Tapi, alasan aku mau bantu kamu hari ini. Murni karena aku sangat menghargai Tuan Muda Cheng. Tapi, ingat aku ini kan pebisnis. Tentu saja aku mau keuntungan yang maksimal. Tapi kalau cuma bermodalkan hubunganmu dengan Tuan Muda Cheng, lalu berharap aku membelamu, sampai harus menyinggung anggota keluarga Li dan keluarga Qin yang lain. Semua itu masih jauh dari kata cukup. Tuan Qin. Sesuatu yang Tuan Qin inginkan. Aku bisa membantumu mendapatkannya. Oh ya. Bagaimana caramu membantuku? Dengan mengandalkan desain dan bakat Suye. Ditambah lagi dengan seluruh sumber daya manusia dan dana dari keluarga Cheng. Segala sumber daya yang kau inginkan maupun yang mustahil kau dapatkan. Semuanya akan terbuka lebar untukmu. Entah tawaran sebesar ini sudah cukup atau belum. Keluarga Cheng. Apa kau yakin? Keluarga Cheng itu kan keluarga terpandang yang bersih. Mereka tidak pernah ikut campur urusan keluarga orang lain. Apa mereka mau mencampuri hak waris keluarga Qin hanya demi aku? Keluarga Cheng pasti mau. Asalkan Suye yang memintanya. Bagi keluarga Cheng. Siapapun yang menjadi kepala keluarga Qin, entah itu kau atau Qinzi, bagi kami, sama sekali tidak ada bedanya. Jadi, siapapun yang memimpin sama saja. Tapi kalau boleh memilih, aku lebih suka bekerja sama dengan orang yang pintar. Pemimpin yang bijak. Akan jauh lebih menguntungkan untuk kerja sama kita ke depannya. Kalau begitu, karena tawaran yang kalian berikan begitu menggiurkan, semoga kerja sama kita berjalan lancar. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu juga. Permisi, aku pamit dulu. Chen Jiahe HM. Berani bertanding denganku.
Kenapa tidak berani? Yang kalah harus menuruti satu permintaan si pemenang. Tidak masalah. Akhirnya ketajamanmu kembali terlihat. Menjadi dirimu yang berani menghadapi segalanya secara langsung. Wah, berani banget dia menantang ketua klub. Bakal malu banget tuh kalau sampai kalah. Iya kan? Cewek ikutan ginian paling cuma buat pamer foto doang. Kalah dari ketua klub sih nggak malu-maluin amat. Berani maju ke lapangan saja. Sudah menang dari mereka yang cuma bisa nyinyir. Jauh banget levelnya. Li Suye, jangan mundur terus. Kau harus ambil inisiatif untuk menyerang. Baru kita punya peluang buat menang. Hah, Huh, Chen Jiahe. Kenapa kamu sebaik ini sama aku? karena kita kan sahabat dari kecil. Tapi Kinzi juga bilang kalau dia sahabat masa kecilku. Bukan Kinzi. Memangnya dia itu sahabat kecil yang kayak gimana, sih? Li Suye. Cuma kitalah satu-satunya sahabat masa kecil buat satu sama lain. Gimana? Bagus, nggak? Gambar desain kamu. Udah pasti nggak ada duanya. Bagus banget, nomor 1 deh pokoknya. Suye. Aku mau pergi ke luar negeri. Selama aku nggak ada. Kamu harus jaga diri baik-baik, ya? Suye, kamu ingat, ya? Sahabat masa kecilmu itu cuma aku. Satu-satunya. Tahu nggak satu-satunya itu artinya apa? Artinya itu cuma ada. Dan murni cuma ada satu. Pintar juga kamu. Makanya aku ini satu-satunya sahabat dari kecil buat kamu. Kalau aku nggak baik sama kamu, aku mau baik sama siapa lagi? Kenapa kamu nggak kayak ayah? Kayak Li Ziheng dan yang lainnya, yang selalu nempel sama Li Zizi. Suye buat orang-orang yang lemah itu. Mereka lebih suka mengasihani orang yang lebih lemah dari mereka. Biar mereka kelihatan hebat dan berkuasa. Ayahmu sayang sama dia. Karena dia itu anak haram dari cinta pertamanya. Suye, kamu kasih saja pertunangan ini ke Zizi. Zizi dan Kinzi itu saling mencintai dengan tulus. Gak usah kamu ladenin dia. Terus kakakmu sayang sama dia. Karena adikmu yang sok lemah itu. Sama sekali gak jadi ancaman buat hak warisnya. Kak, aku lolos kuliah lewat jalur undangan. Jadi aku bisa lulus 2 tahun lebih awal. Dan masuk ke perusahaan buat bantuin kakak. Qin Hui menyukainya. Itu karena dia akan selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Dan akan selalu menatapnya dengan tatapan memuja semacam itu. Wah, Kak Ashi hebat banget. Soal sesulit ini saja bisa.
Tapi kamu berbeda. Kamu itu satu-satunya yang pantang menyerah. Seorang Li Xuyan. Sosok yang tidak bisa mereka atur, dan membuat mereka merasa rendah diri. Orang yang mencintaimu, tidak akan pernah berkhianat. Dan kepada orang yang membencimu, kamu tidak perlu mencari muka. Di mataku, kamu akan selalu jadi yang terbaik. Hei, Li Shuyue. Kamu yang terhebat. hei. Kamu juga lumayan keren loh. Kak Suye, seluruh tim kami akan selalu mendukung kakak. Tenang saja. Kerja keras kita semua selama 3 bulan ini tidak akan sia-sia. Wah, kakak ini benar-benar beruntung ya. Kemanapun pergi, selalu saja ada yang menyanjung. Kalau kemampuannya hebat, wajar saja diakui banyak orang. Tapi, kemampuanmu berpura-pura memelas. Dan mencari simpati itu, sepertinya makin mahir saja ya kamu. Bibi, urusan sepele begini saja sampai merepotkan Bibi untuk datang sendiri. Aku jadi benar-benar merasa tidak enak. Kalau tahu tidak enak, jangan pakai karya memalukan yang tidak layak tampil itu untuk membodohi. Aku, Bibi, ini hasil desainku sampai begadang 3 malam berturut-turut loh. Oh, sampai sekeras itu ya usahamu. Asalkan gambar desain ini bisa membuat Bibi puas. Aku begadang berapa lama pun tidak masalah. Inikah hasil kerjamu setelah begadang 3 malam berturut-turut? Apa Bibi tidak puas? Tema proyek kita kali ini adalah musim gugur. Ini sih murni coretan anak sekolah dasar. Mana mungkin? Padahal aku sudah bilang ke desainer itu untuk menonjolkan musim gugurnya. Oh ternyata bukannya kamu yang begadang semalaman. Tapi desainer itu yang begadang mengebut kerjaan untukmu ya. Diam kau, jangan asal bicara di sini. Suye, coba kulihat draft desainmu. Biar kulihat sehebat apa desain yang bisa kau buat. HMPH Li Suye. Sebenarnya apa yang kau gambar ini? Lihat kan, kau membuat Bibi marah. Kau ini bikin malu perusahaan saja. Dasar tidak berguna. Sudahlah, Jingyi. Tenanglah dulu. Sejak ibumu meninggal, aku belum pernah lagi melihat draft desain seperti ini. Kau memang pantas menjadi putrinya. Proyek kali ini, kau yang akan memimpinnya. Aku sangat puas. Terima kasih, Bibi Singi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan mencarikan desainer yang lebih baik untukmu. Kedepannya, aku tidak akan melakukan hal bodoh yang merugikan ini lagi. Tidak. Tuan Jin. Kak Suye, kamu pasti keluar banyak uang untuk pesta syukuran malam ini. Kalau bukan karena kalian, proyek ini tidak akan berjalan selancar ini. Terima kasih banyak, ya. Loh, kok kamu kesini? Pak Chen datang untuk menjemput direktur kita lagi nih. Mereka serasi banget, ya. Benar-benar seperti tokoh utama di drama romantis. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Dasar kamu, si kecil yang tega. Kok aku dibilang tega? Setelah berhasil mendapatkan proyek ini, kamu sama sekali tidak mentraktir ahli strategi di balik layarmu ini makan. Bukankah itu namanya tega? Hei, tapi karena aku ini orang yang berbesar hati, aku tidak akan mempermasalahkannya. Bahkan aku sengaja datang untuk menjemputmu. Aku pengertian banget, kan? Iya deh, kamu memang yang paling pengertian. Haha. Pamit dulu sana. Kalau begitu, aku duluan ya. Dadah, sampai jumpa. Dah, hati-hati di jalan, ya. Teman masa kecilnya direktur lembut banget, ya. Coba deh lihat interaksi mereka. Sumpah, udah kayak pasangan suami istri yang udah lama nikah, manis banget. Anginnya kencang, hati-hati nanti masuk angin. Biarin, aku lagi bahagia. Kamu tahu, nggak? Dulu, aku selalu mikir, semua orang bakal selalu ada di pihak Li Zizi. Tapi sekarang, setiap kali aku menang, itu ngebuktiin, kalau dunia ini nggak cuma berputar di sekeliling dia. Istirahatlah yang cukup.
Cheng Zaihe, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku pengen Li Sui tahu. Kalau dia itu sosok yang paling spesial. Dunia memang gak berputar di sekeliling Li Zizi. Tapi seorang Cheng Zaihe selalu berputar di sekeliling Li Sui. Malam ini. Makasih banyak ya, Cheng Zaihe. Ayo minum-minum. Ayo nge-party. Ayo joget. Kak Sue, akhirnya kakak pulang juga. Gawat banget. Kak, ada masalah besar. Ada pelanggan yang kulitnya alergi gara-gara pakai baju koleksi baru kita. Sekarang beritanya udah viral dan masuk trending topik. Koleksi baru apa maksudnya? Kuartal ini kita nggak ngeluarin koleksi baru sama sekali. Itu ulahnya Nona kedua. Setelah kalah tender waktu itu, Wakil Direktur Lee takut dia sedih. Makanya dia sengaja ngebentuk proyek baru. Mereka mulai produksi tapi ujung-ujungnya, demi hemat biaya, dia malah pakai bahan kain yang murahan. Bener-bener, ya, hal selicik ini, bisa-bisanya kamu lakuin. Suye. Harga saham perusahaan terus anjlok dari tadi pagi. Bentar lagi bakal nyentuh batas bawah. Berita soal kain murahan ini udah nyebar kemana-mana. Ya wajar aja kalau sahamnya hancur. Semua ini salahku. Aku gak nyangka kalau kain gelombang itu bakal bermasalah. Terus, sekarang kita harus gimana? Li Zihao. Percuma aja pengalaman kerjamu bertahun-tahun. Masa krisis PR paling dasar begini aja masih harus aku yang ajarin. Sekarang juga, siapkan kompensasi. Terus gelar konferensi pers. Suruh orang yang bikin masalah ini maju dan minta maaf sendiri. Nyuruh Zizi minta maaf. Gak, pokoknya gak boleh. Gimana kalau kamu aja yang minta maaf gantiin dia? Atas dasar apa? Yang diam-diam nukar kainnya kan dia, bukan aku. Suye. Kamu kan tahu. Zizi itu sekarang nyonya muda di keluarga Qin. Kalau sampai keluarga Qin tahu masalah ini, bukan cuma ngerusak hubungan dua keluarga kita. Nanti mau ditaruh di mana mukanya. Terus apa peduliku sama Li Zizi itu? Nggak ada hubungannya sama aku. Kenapa aku yang harus nanggung kesalahannya? Terus gimana dengan perusahaan? Kalau ditunda-tunda terus, reputasi perusahaan bakal hancur lebur. Harga saham anjlok kamu nggak peduli. Tapi ini merek yang dibangun susah payah sama mama. Kalau sampai hancur gara-gara ini. Kamu beneran nggak peduli? Kamu tahu persis seberapa besar pengorbanan mama. Tapi kamu malah pakai reputasi merek ini buat ngancam aku. Iya, terus kenapa? Aku nggak percaya. Kamu bakal tega ngelihat merek ini hancur. Suye, lihat deh. Udah jam 1 pagi loh. Kamu gak perlu kerja sekeras ini. Nggak apa-apa kalau aku gambar lebih banyak. Nanti, aku bisa jadi desainer hebat kayak mama. Dasar gadis bodoh. Kan ada kakak di sini. Pelan-pelan aja juga nggak apa-apa. Li Ziheng. Kamu sadar nggak sih? Kalau sampai aku ngakuin kesalahan ini, aku nggak bakal pernah bisa jadi desainer pakaian lagi. Kamu kan cuma gak bisa jadi desainer baju aja. Kalau Zizi sampai ngaku, dia gak akan pernah bisa angkat muka lagi di keluarga Qin. Bisa gak sih? Kamu jangan terlalu egois. Pokoknya, kamu harus gantiin dia buat ngaku salah. Minta maaf sana. Kalau begitu ceritanya, ada beberapa hal yang harus diselesaikan sekarang. Tuan muda masalah kecelakaan mobil Nona Suye sudah diselidiki sampai tuntas. Ternyata Li Zihen yang menyuap Paman Wang buat nyabotase mobilnya. Ini ada 200.000. Tuan muda tenang saja. Cuma ngakalin sedikit rem mobilnya Li Xie. Pasti saya bersihin dengan rapi. Li Zihao. Ada yang laporkan Anda atas tuduhan sengaja merenggut nyawa orang. Ikut kami ke kantor polisi sekarang. Ini pasti ada salah paham, kan? Saya ini manajer umum di perusahaan, loh.
Mana mungkin saya nekat ngabisin nyawa orang. Ternyata kamu. Dengerin penjelasan kakak dulu. Penjelasan apa? Jelasin gimana kakak nyuap sopir pakai uang. Buat nyabotase rem mobilku. Kakak nggak sengaja. Waktu itu kakak beneran kepaksa. Tolong maafin kakak ya. Kepaksa. Apa sopir itu yang maksa kakak buat nyuap dia? Atau Li Zizi yang nodongin pisau ke leher kakak? Su Ye, aku ini kakak kandungmu, loh. Waktu kakak bayar orang buat habisi nyawaku. Kenapa kakak nggak pernah mikir? Kalau kakak itu kakakku, Li Ziheng. Kakak itu bukannya ngerasa bersalah. Kakak cuma ketakutan aja. Li Suye. Sifatmu yang keras kepala dan gak mau ngalah itu. Benar-benar bikin muak. Orang kaya kamu. Gak akan pernah ada yang tulus mencintaimu. Lepaskan aku. Chen Zehe. Apa menurutmu aku ini terlalu kejam? Kamu yang terlalu kejam pada dirimu sendiri. Hujan deras begini, kamu malah nekat gak pakai payung. Kamu sengaja cari penyakit, ya? Sudahlah. Tugas paling penting buatmu sekarang adalah istirahat yang cukup. Kalau sudah sehat, baru kamu selesaikan semuanya. Kapan kamu tahu kalau akulah yang menyabotase kecelakaan mobil itu? Aku nggak pernah sedikit pun curiga sama kakak. Lagi pula, aku nggak pernah menyangka kalau kakak kandungku sendiri yang ingin membunuhku. Lalu, dari mana kamu dapat buktinya? Chang Zaihe yang diam-diam menyelidikinya. Aku benar-benar nggak habis pikir. Orang yang ingin membunuhku adalah kakak kandungku sendiri. Kak, aktingmu udah nggak sehebat waktu kita kecil dulu. Kalau waktu kecil, aku masih bisa tertipu dan percaya kalau kakak benar-benar menyayangiku. Suyan. Waktu itu, tentu saja aku benar-benar menyayangimu. Bagaimanapun juga, kamu itu satu-satunya adik perempuanku. Tapi kamu itu terlalu ambisius. Apa-apa selalu ingin jadi nomor satu. Semuanya harus lebih hebat dariku. Di mata ayah dan ibu, cuma ada kamu. Orang-orang di perusahaan juga cuma mau dengar kata-katamu. Gak bisakah kamu nurut dan patuh saja seperti Zizi? Kenapa kamu harus terus bersaing denganku? Kak, aku benar-benar kangen masa kecil kita. Waktu itu, kakak masih sering ajarin aku menulis nama. Dulu kakak selalu bilang, kalau nama itu adalah cerminan diri kita. Jadi harus ditulis dengan rapi dan jelas. Duduknya juga harus tegak. Kak, kakak masih ingat nggak? Gimana caranya kakak ngajarin aku nulis nama kakak dulu? Iya. Masa-masa itu memang sangat indah. Tapi kenapa? Kenapa kita malah jadi begini? Padahal kita ini saudara kandung yang paling dekat di dunia. Kakak. Apa kakak lupa? Jaga baik-baik tanda tanganmu. Itu adalah pelajaran pertama yang kakak ajarkan saat aku masuk ke perusahaan. Kamu menjebakku. Aku sama sekali tidak menjebak kakak. Ini semua balasan atas ulah kakak sendiri.
Ibu tidak mewariskan perusahaan ini kepada ayah yang cuma numpang hidup itu, melainkan memberikannya kepada kita berdua. Karena ibu takut jerih payahnya hancur berantakan. Jadi, karena kamu, Li Ziheng, sudah tidak sanggup menjaganya, maka biar aku yang menjaganya sekarang. Cih, Tidak. Lepaskan aku. lepaskan aku. Lepaskan. Aku tahu perasaanmu pasti sangat hancur sekarang. Tapi dia sudah berbuat salah, jadi dia harus menanggung akibatnya. Aku cuma tidak pernah menyangka kalau akhirnya kita berdua akan jadi seperti ini. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Kamu masih punya urusan yang jauh lebih penting. Setelah kabar Li Ziheng masuk penjara tersebar, para mitra bisnis keluarga Li beramai-ramai membatalkan kerjasama. Pemegang saham juga mengancam akan menarik modal mereka. Arus kas perusahaan kita sekarang benar-benar diambang kehancuran. Perusahaan sangat membutuhkanmu sekarang. Baiklah, aku mengerti. Kita kembali sekarang. Oke. Aku akan menemanimu kembali ke sana. Apapun yang terjadi. Aku akan selalu ada di sampingmu. Bapak dan Ibu pemegang saham sekalian. Nanti kalau Kak Suye sudah datang, tolong bujuk dia baik-baik supaya mau menandatangani surat damai itu. Dari kecil, Kak Ziheng selalu melindungiku. Sekarang dia sedang kena musibah. Aku benar-benar tidak tega melihatnya menderita di penjara. Kalian semua kan sudah melihat Kak Ziheng tumbuh sedari kecil. Kalian pasti juga tidak tega, kan? Tentu saja. Ziheng adalah pewaris yang kita didik dengan tangan kita sendiri. Dia itu tulang punggung perusahaan. Tapi si Li Suye ini memang kejam sekali. Kakak kandungnya sendiri dijebloskan ke penjara begitu saja. Ini kan sama saja menampar wajah seluruh grup kita. Kita lihat saja nanti. Li Suye, kamu sudah bikin kekacauan sebesar ini. Orang-orang tua kolot ini takkan melepaskanmu begitu saja. Pagi-pagi begini lagi bikin acara saling ngadu kayak anak SD ya? Semuanya kelihatan sok marah begitu. Dramanya jago banget ya? Li Zizian selain ngomporin orang dari belakang. Kamu punya keahlian lain gak sih? Kak Suye. Kok kakak tega ngomong begitu ke aku? Suye. Jangan galak-galak begitu sama Zizi. Kami memanggilmu hari ini untuk membicarakan masalah hidup mati perusahaan. Benar, gara-gara kamu menjebloskan Ziheng ke penjara. Perusahaan jadi kehilangan pemimpinnya. Lebih dari separuh mitra bisnis kita kabur. Harga saham kita anjlok sampai ke dasar. Sekarang semuanya jadi kacau balau begini. Oh. Terus kenapa? Jadi, Suye. Jangan bertindak pakai emosi. Perusahaan tidak bisa bertahan tanpa Ziheng. Kalau kamu memang masih kesal, tunggu saja dia keluar dan minta maaf padamu, bereskan? Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah kamu harus maju. Katakan kalau kamu sedang emosi setelah bertengkar dengan Ziheng. Dan karena kalut, kamu membuat laporan palsu ke polisi. Bilang juga kalau rekaman CCTV itu palsu. Laporan palsu. Apanya yang laporan palsu? Apa fakta bahwa dia menyuap kepala pelayan untuk mencelakaiku itu palsu? Atau fakta bahwa dia ingin aku mati itu palsu? Lagi pula, soal rekaman CCTV itu asli atau palsu? Kalian pikir teknologi forensik zaman sekarang itu cuma pajangan? Atau jangan-jangan paman-paman sekalian ini, demi si pembunuh Li Ziheng itu, rela ikut masuk penjara buat nemenin dia? Wah, aku benar-benar nggak nyangka, ya. Paman-paman ternyata lumayan setia kawan juga. Kak Suye, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, dia itu kakak kita. Dan juga pilar utama di perusahaan ini. Paman-paman bersikap begini, semuanya demi kebaikan perusahaan. Hah? Coba kalau dulu kamu nggak sekejam itu. Sampai menjebloskan kakak ke penjara. Keadaannya nggak bakalan jadi kacau balau begini. Benar, ini semua kan ulahmu. Kalau kamu nggak mau memikirkan cara untuk menyelesaikannya sih, terserah. Tapi jangan malah enak-enakan nyinyir di sini. Nggak usah pakai trik menyalahkan korban segala di sini. Li Ziheng itu sekarang ibarat barang rongsokan. Kalian nggak perlu lagi buang-buang waktu mengurusinya.
Seluruh saham milik Li Ziheng sudah dipindah tangankan kepadaku. Menjadikanku sebagai pemimpin baru di perusahaan ini adalah pilihan paling tepat bagi kalian semua. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kakak menyerahkan sahamnya? Ini ada hitam di atas putih. Semuanya sudah tertulis dengan sangat jelas. Ambil dan lihat saja sendiri sana. Asalkan kalian tetap bisa mendapatkan dividen. Siapapun yang jadi CEO, sama saja kan? Suye, apa yang kamu bicarakan? Mengelola perusahaan itu bukan hal yang gampang. Jangan bertingkah melampaui batas kemampuanmu. Sejak kecil, aku jauh lebih hebat daripada Li Ziheng. Keuntungan yang bisa kuberikan pada kalian, pasti jauh lebih banyak. Bagaimana? Apa kalian sungguh-sungguh mau, hanya demi seorang Li Ziheng? Seorang pewaris yang sudah dibuang. Kalian mau bermusuhan habis-habisan denganku. Tidak peduli kapanpun itu. Dia selalu saja memikirkan keuntungannya sendiri. Sebelumnya aku sama sekali nggak paham apa alasannya. Departemen desain yang aku pimpin sendirian, menghasilkan keuntungan 300 juta setiap bulannya. Tapi, total pendapatan bulanan seluruh perusahaan cuma 20 juta. Kalian lihat saja laporan keuangannya, pasti langsung paham. Ada apa ini sebenarnya? Selain departemen desain milik Suye, seluruh lini bisnis perusahaan lainnya mengalami kerugian besar. Beberapa departemen ternyata terus merugi selama 6 bulan berturut-turut. Pantas saja pembagian dividen kita makin kesini makin sedikit. Ternyata uang perusahaannya sudah ludas. Suye, kamu bisa memimpin departemen desain dengan sangat baik. Itu membuktikan kalau kamu memang benar-benar hebat. Kami yang sudah tua-tua ini juga percaya padamu. Kami yakin kamu bisa membawa perusahaan keluar dari masa sulit ini. Li Zizhen. Bagaimana? Masih belum sadar diri juga. Kak Suye, kakak tahu sendiri, kan? Maksudku bukan begitu. Aku cuma takut kakak nanti terlalu kelelahan. Apalagi sekarang, semenjak kakak masuk penjara. Nama baik perusahaan kita sudah hancur lebur. Di luar sana isinya cuma berita negatif tentang kita. Sekalipun kakak orang yang sangat hebat, mau membalikan keadaan seperti semula, rasanya pasti akan sangat mustahil. Tapi, aku tetap berharap kakak bisa berhasil. Jangan sampai membuat semua orang kecewa, ya. Omongannya ada benarnya juga. Sekarang di luar sana sedang santer beredar rumor, kalau internal perusahaan kita sedang tidak akur. Manajemen kita berantakan. Bagaimana cara kita memulihkan ini semua? Soal masalah reputasi perusahaan, kalian semua tidak perlu khawatir. Saya sudah menyiapkan rencana yang matang untuk mengatasinya. Suye. Cara yang kamu maksud itu lewat live streaming. Memangnya itu bakal ampuh? Apa sesederhana itu? Mana mungkin netizen langsung berubah pikiran cuma gara-gara beberapa patah kata darimu? Saya tahu betul bagaimana harus menghadapi pertempuran ini. Kalian semua tenang saja. Cheng Jiahe, kamu bisa membantuku tidak? Bantu apa? Katakan saja, aku pasti akan membantumu. Ini soal siaran langsungku besok. Iya. Kamu kan publik figur yang sudah terbiasa berhadapan dengan banyak orang. Pasti kamu tahu betul saat menghadapi media. Kata-kata seperti apa yang paling bisa menyentuh hati mereka. Tolong ajarin aku, dong. Kamu cuma perlu ingat satu hal. Mereka tidak akan percaya pada pembelaan kosong belaka. Tapi percayalah pada perasaan tulusmu dan ceritakan semuanya dengan masuk akal. Dirimu apa adanya sudah cukup membuatku bahagia, sekaligus merasa iba. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Apapun yang terjadi. Ada aku di belakangmu, yang siap melindungimu. Loh, ini Kali Suyan dari keluarga Li. Tiba-tiba siaran langsung begini, pasti mau cuci tangan deh. Dengar-dengar sih, kakaknya kena kasus percobaan pembunuhan. Nggak ada satupun keluarga kaya yang bersih dari masalah. Jangan-jangan dia cuma mau sok sedih demi cari simpati aja. Halo semuanya, saya Li Suyan. Saya yakin belakangan ini, kalian semua pasti sudah mendengar beberapa rumor tentang grup perusahaan kami. Iya kan? Memang benar. Rumor-rumor itu memang benar adanya. Aku sendiri yang menjebloskan kakakku, Li Ziheng, ke dalam penjara. Karena orang yang ingin dia bunuh adalah aku. Apa? Aku nggak salah dengarkan? Membunuh adik kandungnya sendiri. Terus Li Suye menjebloskan kakak kandungnya sendiri ke penjara. Dia benar-benar mengakuinya secara terang-terangan begini. Wah, ini sih gila banget. Pasti gara-gara rebutan harta warisan deh. Drama klasik keluarga kaya yang saling sikut. Waktu kecil ayah selalu sibuk bekerja. Jadi, hanya aku dan kakakku yang selalu menghabiskan waktu bersama.
Tapi sejujurnya aku juga tidak tahu mulai kapan. Hubungan persaudaraan kami mulai berubah. Tapi tak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku. Kakak yang selalu bersamaku setiap hari. Tega berniat untuk menghabisiku. Ini adalah laporan resmi kepolisian. Dan ini rekaman CCTV saat Li Ziheng menyuap kepala pelayan. Di rekaman ini terlihat sangat jelas bahwa Li Ziheng menyuap kepala pelayan. Dia membayar 200.000 untuk menyuruh kepala pelayan menyabotase mobilku. Laporan forensik. Wah, buktinya udah valid banget tuh. Seram banget gila. Kakak kandung sendiri tega main bunuh gitu aja. Astaga, ini beneran nyatakan. Kasihan banget sih Li Sui. Dukung kakak yang berani bertindak tegas demi kebenaran. Bisa aja itu palsu, kan? Pasti dia cuma mau menjatuhkan kakaknya, deh. Duduk manis nunggu plot twist. Aku sih gak mau gampang milih kubu. Selama masa jabatan Li Zihong, grup mengalami kerugian lebih dari 300 juta. Dengan 120 juta diantaranya tidak jelas kemana mengalirnya. Laporan audit terkait akan dirilis sebentar lagi. Kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan. Dukung para korban untuk menuntut hak mereka. Tuan Muda Cheng sampai turun tangan langsung buat kasih dukungan. Bukti ini sih udah pasti asli. Korupsi dan melanggar hukum. Sampai berani menghilangkan nyawa orang. Si Li Zihong ini benar-benar sampah masyarakat. Bagus banget, kakak. Ini benar-benar bikin puas rasanya. Sebagai salah satu pewaris grup, saya memohon maaf kepada para pemegang saham, mitra kerjasama, serta para netizen yang terus mengikuti perkembangan masalah ini. Ini adalah kelalaian internal kami, yang membuat Li Ziheng memiliki kesempatan untuk merugikan perusahaan kita, dan membuat kalian semua kehilangan kepercayaan terhadap grup kami. Tapi saya bisa pastikan, mulai hari ini, saya akan melakukan perombakan total di dalam perusahaan. Yang pertama, memecat semua jajaran manajemen yang bersekongkol dengan Li Ziheng, dan melibatkan pihak ketiga untuk mengawasi keuangan kami secara menyeluruh. Yang kedua, saya sendiri yang akan mengambil alih posisi presiden direktur perusahaan, dengan menjadikan departemen desain sebagai inti. Dalam waktu 3 bulan, kami akan meluncurkan koleksi amal yang benar-benar baru. 30% keuntungannya akan kami sumbangkan seluruhnya untuk proyek amal anak-anak. Kakaknya keren banget, gila, bertanggung jawab banget. Aku dukung kamu bangkitin perusahaan lagi. Koleksi amalnya luar biasa. Nanti kalau udah rilis, aku pasti beli. Ini baru namanya putri dari keluarga konglomerat. 100 kali lipat lebih hebat dari kakaknya. Wah, padahal kita baru siaran langsung setengah jam, loh. Udah ada 3 mitra yang mau perpanjang kontrak sama kita. Harga saham juga udah kembali meroket ke batas atas. Hah? Kemarin-kemarin kita aja yang terlalu bodoh. Kami sungguh tidak pantas meragukan Nona. Mulai sekarang, kami akan mendukung Nona dengan sepenuh hati. Iya benar sekali. Haha. Baguslah kalau kalian sadar sekarang belum terlambat. Coba tebak, aku siapin apa buat kamu? Teh ada. Nggak perlu ditebak, deh. Kamu pasti udah nyiapin pesta perayaan buat aku, kan? Wah kamu kok ngerti banget, sih? Ini hadiah ulang tahun buat Bos Li kita. Masa Bos Li yang ditakuti di luar sana, malah cengeng begini. Kalau sampai ketahuan orang, kamu bisa diketawain loh. Chen Zaihe, HM. kenapa kamu selalu sebaik ini sama aku? Kamu masih ingat, enggak? Waktu kecil dulu kan kamu yang selalu merawat aku. Cheng Jiahe, ayo kita pulang. Cheng Jiahe, jangan tidur, ayo pulang. Astaga kok badanmu panas banget. Kamu demam. Cheng Zaihe, aku bawa kamu pulang ya. Nah, sekarang giliran aku yang rawat kamu. Makanya aku berjuang keras supaya bisa berdiri di sampingmu. Dan berjalan beriringan sama kamu. Cuma aku nggak nyangka. Kalau dibandingkan dengan pertemuan kita kembali. Undangan pertunanganmu malah datang lebih dulu. Dan setelah itu. Tapi dibandingkan dengan pernikahanmu dengan orang lain. Kabar tentang kecelakaan mobilmu itu jauh lebih menakutkan buatku.
Tahun itu, aku. Li Suye. Aku beneran takut banget kehilangan kamu untuk selamanya. Syukurlah untung saja. Semuanya belum terlambat. Ngapain Anda kesini? Memangnya seorang ayah gak boleh datang buat jenguk putrinya sendiri? Putri Anda, Liz Hizi, ada di Departemen Administrasi 3. Keluar dari pintu, lalu belok kiri. Silakan, jalan saya nggak akan mengantar Anda. Li Suye, ayah sudah ninggalin semua kerjaan ayah. Cuma buat makan bareng sama kamu. Harus banget yang ngomongnya senyindir itu. Sudahlah, sudah saatnya aku mengakhiri semua ini dengan dia. Ayo berangkat, katanya tadi mau makan. Nah gitu dong. Mana ada si dendam berkepanjangan antara ayah dan anak perempuannya. Suye, ayo dimakan. Makan ikannya yang banyak. Bagus lo buat nambah protein. Aku alergi ikan. Oh. Hah, tapi sudahlah. Aku juga nggak berharap papa bakal tahu soal hal sekecil ini. Lagi pula di hati papa kan cuma ada Li Ziheng dan Li Zizi. Aduh, papa. Papa kan udah lama banget gak makan bareng kamu. Jadi papa lupa. Lain kali papa bakal lebih perhatian deh. Nggak usah repot-repot. Hal yang nggak bisa papa ingat selama 20 tahun lebih. Nggak perlu repot-repot pura-pura peduli sekarang. Katakan saja langsung apa maunya. Nggak usah basa-basi. Kamu ini ya kalau ngomong memang selalu belak-belakan Thea. Tapi sejujurnya, papa nemuin kamu. Memang ada perlu. Papa dengar dari Zizi. Beberapa hari yang lalu, Aheng sudah menyerahkan semua sahamnya ke kamu. Jadi gimana kalau kamu serahkan saja saham itu ke Zizi? Kamu kasih saja sahamnya ke Zizi, ya. Sudah kuduga istilah, ayah penyayang dan anak berbakti, itu. Cuma sekadar omong kosong belaka bagi kita berdua. Dengar ya. Kamu itu cuma anak perempuan, mau jadi direktur utama segala. Itu saja sudah sangat keterlaluan. Buat apa kamu pegang saham sebanyak itu? Hah? Oh ya, terus Li Zizi itu bukan perempuan, begitu. Kenapa dia malah boleh pegang saham? Zizi itu beda. Dia itu Li Suye. Kamu itu benar-benar egois, ya? Perusahaan ini bukan cuma kamu yang berhak ngatur. Kamu mau atau tidak, saham itu harus tetap diserahkan. Aku ini ayah kandungmu. Semua keputusan ada di tanganku. Baiklah. Aku setuju. Tapi apa? Pengalihan saham ini urusan yang sangat penting. Menurutku Li Zizi harus hadir. Kita bicarakan lagi besok di kantor. Baik, aku ikuti maumu. Ayo Tuan Su, makan bawang putihnya. Ew. Halo, Tuan Sao. Kudengar Li Zizi baru saja mendapat banyak uang. Ayah, besok aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Ayah harus menerimanya. Baik, ayo masuk dan ngobrol di dalam, yah. Baiklah. Ayah, kenapa ayah kesini? Pintunya saja belum dibuka. Tapi Zizi sudah tahu ayah datang. Zizi, ayah sudah tidak punya uang lagi. Para penagih utang itu sudah sampai ke depan rumah. Tolong bantu ayah sekali lagi, ya? Bukankah minggu lalu aku baru saja memberimu 300.000? Cepat sekali uangnya habis. Aduh, kau tahu sendiri kan? Keberuntungan di kasino itu selalu berputar. Asal ada sedikit lagi modal taruhan, ayah pasti bisa balik modal. Aku juga tidak punya uang. Aku tidak peduli mau ayah jual hati, ataupun jual ginjal. Pokoknya, jangan pernah cari aku lagi. Kau kan putri dari keluarga Li. Mana mungkin kau tidak punya uang? Ku bilang tidak ada ya tidak ada. Bagus, bagus sekali, Li Zizi. Jangan lupa, waktu ibumu masih bersama Tuan Besar Li. Dia masih berhubungan gelap denganku. Kalau sampai Tuan Besar tahu kau bukan darah dagingnya. Kau pikir kau masih bisa hidup enak seperti sekarang? Beraninya kau. Kalau aku tidak melihat uangnya, lihat saja nanti aku berani atau tidak, dasar keparat. Kalian sedang membicarakan apa? Keparat? Kalian lagi bahas apa? Ayah. Li Suyan. Ngapain kalian di sini? Ini kan kantor. Memangnya aku nggak boleh ada di sini. Justru bapak di sebelahmu ini yang kelihatannya asing. Hizi. Nggak mau dikenali nih. Dia pamanku. Ada urusan sedikit denganku. Kalian pasti nggak dengar apa-apa, kan?
Dari soal menang judi di kasino, sampai rahasia identitas aslimu nggak ada satu kata pun yang terlewat. Kebetulan banget, aku dengar semuanya. Li Suye, ini pasti ulahmu, kan? Kamu sengaja mancing ayah ke sini. Ayah, selama ini ayah penasaran kan? Kenapa Zizi nggak pernah ada prestasi? Sepertinya bukan karena dia nggak mampu. Tapi pikirannya memang sama sekali nggak fokus ke pekerjaan. Lagi pula, dia kan sibuk mikirin gimana caranya ngambil uang dari perusahaan. Buat ngidupin penagih utang ini. Ayah, jangan dengerin omong kosongnya. Aku ini putri ayah. Ayah kan yang lihat aku tumbuh besar. Aduh, Pak Li. Saya yang salah, saya cuma hilaf sesaat. Saya cuma mau nipu sedikit uang. Dia beneran putri Bapak. Yang saya bilang barusan itu semuanya cuma omong kosong. Omong kosong? Omong kosong atau bukan? Tinggal tes DNA saja, nanti juga ketahuan kan. Oh ya, satu lagi. Dokumen ini adalah catatan selama 6 bulan terakhir. Saat kamu menggelapkan dana perusahaan. Dan riwayat transfernya ke Tuan Hao ini. Semuanya sudah diverifikasi oleh tim legal. Jadi begini kelakuanmu. Aku benar-benar buta. Dasar pengkhianat, nggak tahu diuntung. Ah. Hahaha. Aku ini kan pemeran utama di dunia ini. Asalkan aku memohon padanya, dia pasti akan memaafkanku. Aku sama sekali tidak boleh kehilangan statusku sebagai putri keluarga Li. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Pasien mengalami emosi yang terlalu berlebihan. Dan terkena serangan stroke. Kedepannya, kemungkinan dia tidak akan bisa hidup seperti orang normal lagi. Stroke. Terus aku harus bagaimana? Sudah tidak ada lagi orang di keluarga Li yang bisa membantuku. Chen Jiahe. Aku bikin ayahku sangat marah sampai dia terkena stroke. Bukan kamu yang membuatnya marah. Itu semua karena kebohongan Li Zizi. Itu adalah akibat dari sikap pilih kasih dan pembiarannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi akulah yang menaruh bukti-bukti itu di hadapannya. Akulah yang mengatakannya langsung padanya. Apa aku ini sangat kejam? Dasar bodoh. Yang kejam itu bukanlah orang yang mengungkapkan kebenaran. Melainkan mereka yang menutupi kebenaran dan terus bersikap pilih kasih. Kamu itu hanya membawa kenyataan yang tidak ingin dihadapi, dan menunjukkannya tepat di depan matanya. Kamu tidak salah. Udaranya sudah mulai dingin. Kita jangan terus-terusan kena angin di sini. Biar aku bawa kamu pulang, ya? Aku buatkan bubur labu kesukaanmu. Ayo. Aduh. Li Zizi. Kau sudah membuatku hancur seperti ini. Dan kau masih berani menampakkan diri di hadapanku. Kalau aku tidak muncul di hadapanmu, siapa yang bakal bayar utang judiku? Hah? Coba kau lihat keadaanku sekarang. Apa kelihatannya aku masih punya uang untukmu? Jangan pikir aku tidak tahu, ya? Kau itu kan sekarang nyonya muda dari keluarga Qin. Kalau butuh uang, kau tinggal minta saja, kan? Jangan salahkan aku kalau aku tidak memperingatkanmu, ya? Kalau aku sampai tidak melihat uangnya, maka seluruh dunia akan tahu. Kalau nyonya muda keluarga Qin itu benar-benar nona besar palsu. Kamu belum cuci kaki, loh. Jangan lari-larian. Sok ngomongin dia deh. Padahal kamu sendiri juga belum ganti sepatu, kan? Ya ampun, aku kan begini gara-gara ngejar dia buat cuci kaki. Ya ampun. Oh, berani ya. Umurmu baru berapa, tapi sudah pintar ngadu, ya. Eh. Buka. Boleh juga, ya. Kak Azi, aku mohon, maafkan aku. Kali ini aku benar-benar sudah buntu.
Si Li Zizi ini habis bikin kebodohan apa lagi sih? Hah? Siapa yang tahu dia bertransaksi dengan orang macam apa di luar sana? Dia sudah gila karena butuh uang. Sampai berani masuk ke ruang kerjaku. Buat mencuri dokumen rahasia perusahaan. Lalu dijual. Li Zizi sudah bikin kekacauan sebesar ini. Kamu sebagai perwakilan dari keluarga Li. Harusnya bisa memberiku penjelasan, kan? Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bawa ini ke polisi. Jangan lapor polisi. Kak Suye. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Mulai sekarang, aku akan menuruti semua perkataanmu. Kalau berbuat salah, ya harus berani tanggung akibatnya sendiri. Lagi pula, Li Zizi kan bukan bagian dari keluarga Li. Jadi keluarga kami jelas tidak punya kewajiban untuk membereskan kekacauannya. Apa maksud ucapanmu itu? Apa maksudnya dia sejak awal bukan dari keluarga Li? Kakak, aku mohon padamu. Jangan katakan itu. Kamu memohon padaku pakai status apa? Sebagai adikku. Maaf saja, aku tidak punya adik perempuan. Kamu itu cuma anak dari ibumu dan laki-laki brengsek di luar sana. Yang sengaja dilahirkan cuma buat menguras harta keluarga Li kami. Habislah sudah. Semuanya sudah hancur. Oh kalau begitu ceritanya. Berarti kamu ini menikahi penipu, ya? Hah? Apa itu benar? Jawab. Dulu itu karena Zizi adalah putri kesayangan keluarga Li. Yang bisa membantu karirku. Makanya aku mencampakkan Suye dan memilihnya. Kalau tahu akan begini jadinya. Suye. Aku. Kalian semua sudah dengarkan. Li Zizi ini bukan bagian dari keluarga Li lagi. Jadi drama hari ini jelas tidak ada hubungannya dengan kami. Kalau tidak ada urusan lagi, kami pamit dulu. Coba saja dulu aku tidak salah pilih orang. Pasti sekarang aku yang ada di sisinya. Kak Zi. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku, demi pernikahan kita. Pernikahan. Li Zizi. Kalau bukan karena statusmu sebagai putri keluarga Li dulu. Ditambah lagi kamu mati-matian menggodaku. Aku tidak akan sudi menikah denganmu. Pilihannya, aku lapor polisi. Dan menuntutmu karena mencuri rahasia bisnis, atau kamu tanda tangani surat cerai ini. Biar kulaporkan polisi. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Ini semua gara-gara kamu. Li Dei. Akulah kesayangan semua orang di dunia ini. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang begitu saja. Aduh. Suyeham. Mulai sekarang, kamu menjauh saja dari si Kinzi itu. Kenapa? Kenapa memangnya? Kok tiba-tiba ngomong begitu? Perasaanku, tatapan matanya ke kamu tadi agak aneh deh. Masa sih? Iya, tadi waktu di rumah keluarga Qin. Matanya itu sampai kayak mau nempel terus di badanmu. Oh ya, masa begitu? Cheng Zehi. Kamu lagi cemburu, ya? Mana ada, buat apa juga aku cemburu. Aku cuma takut kamu mengulangi kesalahan yang sama. Tenang saja, laki-laki macam dia nggak bakalan sudi aku lirik sedikit pun. Nah, gitu dong. Ngomong-ngomong. 1-2 hari ini, orang tuaku bakal pulang dari luar negeri. Kamu mau ketemu mereka? Hahaha. Suye. Ini mawar segar aku sendiri yang pilihin langsung di toko bunga buat kamu. Kamu suka? Suye. Setelah menikah sama Li Zizi aku baru sadar. Ternyata orang yang selama ini aku cintai itu cuma kamu. Tapi tenang saja, aku sama Li Zizi sudah cerai, kok. Kita balikan lagi, ya? King Zhen. Siapa sih yang ngasih lo rasa percaya diri setinggi itu? Sampai lo mikir gue bakal suka sama laki-laki sampah kayak lo. Dasar sinting. Ngapain kalian lihat-lihat? Li Suye lihat saja nanti. Akan kubuktikan siapa pemeran utama wanita yang sesungguhnya di dunia ini.
Wah memang pantas ya jadi nona besar keluarga Li. Gila, dia cantik banget. Iya, kan, terus ya. Sekarang dia itu satu-satunya kepala keluarga Li, loh. Kalau begitu ceritanya, nona keluarga Li yang diincar buat jadi menantu, pasti dia kan orangnya. Auranya berkelas, wajahnya juga sangat menawan. Selera anakku memang gak salah, ya. Setuju. Kak Suye, kakak sudah datang. Mau cari gara-gara apa lagi kamu? Kakak ini ngomong apa, sih? Aku kan cuma lihat kakak di pesta ini. Makanya aku kesini buat nyapa. Astaga, kok dia bicaranya kasar sekali pada adiknya sendiri. Li Zizi, jangan bilang aku nggak pernah ngingetin kamu. Ya, ini acaranya keluarga Cheng. Simpan saja semua akal busukmu itu. Iya aku mengerti, Kak. Keluarga Cheng kita jelas tidak akan pernah sudi menerima menantu perempuan dengan kelakuan seperti itu. HMPH. Hei, Papa, Mama, kenapa kalian berdiri di sini? Putraku, orang tua Li itu. Kalian pergi ke sana duluan saja. Aku akan menyusul sebentar lagi. Ayo. Sudah siap. Nanti lihat isyarat tanganku. Selamat datang hadirin sekalian di perjamuan keluarga Cheng. Sekarang, saya umumkan. Putra saya, Cheng Zaihe, akan mengambil alih seluruh bisnis Cheng Group. Mulai hari ini resmi menjabat sebagai Presiden Direktur Cheng Group. Terima kasih banyak atas kehadiran hadirin sekalian. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Benar-benar muda dan berbakat. Hadirin sekalian, hari ini, saya pribadi masih ada satu hal penting yang ingin dibagikan kepada hadirin sekalian. Jadi, Li Suye, apa kamu suka hadiah besar yang kuberikan kepadamu ini? Kakak Zi. Besok di perjamuan keluarga Cheng, kamu nyatakan cintamu pada kakak di depan semua orang. Kakak pasti akan sangat terharu. HMPH. Merebut pacar orang secara terang-terangan. Itu sama saja memberi Cheng Zaihe kesempatan untuk menghabisiku, kan? Keluarga seperti keluarga Cheng itu tidak akan pernah menerima Kak Suye. Tindakanmu ini justru membantu para tetua keluarga Cheng menyelesaikan masalah. Suye. Mari kita kembali bersama, ya. Kenapa tidak melamar dengan baik-baik? Melamar itu terdengar sedikit romantis. Li Suye, sekarang siapa yang sebenarnya jadi badut? Nikmatilah momen pernyataan cinta ini baik-baik. Qin Sheng, ini kediaman Cheng, bukan tempat bagimu untuk berbuat onar saat mabuk. Suye. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Kita sudah bertunangan selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kamu sudah tidak punya perasaan lagi padaku. Qin Sheng, lepaskan, benar-benar tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya kamu berlaku kurang ajar di perjamuan keluarga Cheng. Bukan begitu Om, tante aku. Qinzi, cari mati kamu. Ini urusan pribadiku sama dia, tenang saja. Suye, aku sudah tahu. Di hatimu masih ada aku, kan? Gimana? Segelas wine ini udah bisa bikin kamu sadar belum? Qin Hui, aku peringatkan kamu ya. Dalam waktu 3 hari ini, kalau kamu berani cari gara-gara lagi sama aku bakal bongkar semua rahasia busukmu ke publik. Nanti kita lihat saja apa posisi pewaris itu. Masih bisa kamu pertahankan atau tidak? Pecah. Biar aku bawa dia keluar. Jangan sampai dia ngotorin ruang perjamuan keluarga Cheng. Om Tante. Hadirin sekalian, saya benar-benar minta maaf. Karena urusan pribadi saya perjamuan hari ini jadi terganggu. Maafkan tontonan yang memalukan ini. Om, Tante. Saya sungguh minta maaf. Suye. Kamu gak perlu minta maaf. Pak, MA. Dia ini perempuan yang selama ini aku kejar, Li Suyan. Apa? Kenapa, MA? Tante Cheng, Tante jangan masukin ke hati ya. Kak Suye emang karakternya agak terlalu blak-blakan. Sampai mengacaukan pesta Tante. Dia pasti nggak sengaja kok. Harusnya, keluarga Qin itu sama sekali nggak diundang ke pesta malam ini. Jangan-jangan ini ulah Li Zizi lagi, Li Zizi.
Nggak usah pura-pura polos di sini. Kejadian hari ini kamu pasti udah tahu dari awal, kan? Kakak kok kakak ngomong gitu sih ke aku. Aku kan cuma khawatir sama Tante Cheng. Nona Li. Sikapmu ini bukannya terlalu lancang, ya? Di pesta perjamuan keluarga Cheng ini, kami tidak menerima orang yang sombong dan seenaknya sendiri. Aku, Li Suye. Kamu memang pintar. Tapi di dunia ini, akulah pemeran utamanya. Ayah, Ibu, aku tidak izinkan kalian bicara begitu tentangnya. Ayah, Ibu. Dia adalah orang yang selama ini aku sukai. Dan orang yang ingin aku lindungi seumur hidupku. Tapi, Ibu, waktu aku kecil kan kalian ada di luar negeri. Saat aku dibully orang-orang, Suye lah yang selalu melindungiku. Sekarang aku sudah dewasa. Dia adalah orang yang paling berharga buatku. Aku tidak akan biarkan dia diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Bahkan oleh kalian sekalipun. Suye. Jangan takut, kan ada aku di sini. aku bukannya takut, aku cuma sudah tidak punya keluarga lagi. Aku tidak mau kamu gara-gara orang luar sepertiku. Malah jadi bertengkar dengan keluargamu. Kamu itu sama sekali bukan orang luar. Kamu adalah satu-satunya pemeran utama wanita dalam hidupku. Apa? Sebenarnya aku mau menyatakan cinta padamu waktu malam perjamuan itu. Semuanya gara-gara Kinsey. Terima kasih, Cheng Jiahe. Jiahe. Kami berencana memindahkan fokus bisnis kembali ke dalam negeri. Sekarang kami butuh seorang desainer pakaian yang andal. Desainer, kebetulan sekali, aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan ayah dan ibu dengan Suye. Ide bagus, ayah. Aku kebetulan kenal seorang desainer hebat yang sudah beberapa kali memenangkan penghargaan internasional. Oh, kalian berdua juga kenal orang ini. Yaitu Suye. Jiahe. Kami tahu hubunganmu dengan Suye sangat baik. Tapi ini adalah keputusan bisnis. Bukan untuk main-main. Justru karena itu, aku semakin ingin membuktikan kemampuannya dengan hasil nyata. Ayah, ibu. Bisa tidak kalian memberinya satu kesempatan untuk membuktikan diri? Baiklah, terima kasih, ayah, terima kasih, ibu. Tema koleksi kali ini bernama Kelahiran Kembali. Aku ingin menggunakan bahasa busana untuk mengekspresikan kebangkitan dari keterpurukan. Kelahiran kembali, lalu kenapa bukan koleksi musim semi? Malah koleksi musim gugur. Mungkin banyak orang akan berpikir, kalau musim semi adalah musim di mana segalanya bangkit dan hidup kembali. Tapi menurutku, kelahiran kembali juga berarti bangkit dari kehancuran. Dan manusia itu, sama seperti daun-daun yang gugur di musim gugur. Hanya setelah kehilangan sesuatu, baru bisa mengerti betapa berharganya apa yang mereka miliki. Makanya, aku menetapkan koleksi ini sebagai koleksi musim gugur, bukan musim semi. Cara pandangmu unik juga. Gak susah untuk melihat cinta dan dedikasimu pada desain busana. Zaihe. Seleramu boleh juga. Ya jelas dong, lihat dulu aku ini siapa. Dasar bocah tengil. Li Suye, kalau kamu nggak tahu tempat yang pantas buat cewek figuran tumbal kayak kamu, biar aku saja yang turun tangan buat ngajarin kamu. Pak Presdir, produksi angkatan pertama untuk pakaian siap pakai sudah selesai semua. Sesuai jadwal, kita sudah bisa rilis produk barunya. Bagus banget. Nanti kalau rilisnya lancar, semuanya bakal dapat bonus. Gawat, ada masalah. Sekarang banyak distributor yang sudah pre-order, malah mau ngebatalin kerjasama dengan kita. Terus, mereka juga nuntut kita bayar denda pelanggaran kontrak. Jadi ini produk yang kamu jamin pakai statusmu sebagai pewaris perusahaan. Proyeknya belum juga rilis. Tapi nilai pasar grup kita sudah lenyap 200 juta. Ayah, ini jelas-jelas jebakan. Zaihe, faktanya adalah keluarga Cheng kita. Karena dia, kita jadi bahan tertawaan industri.
dan jadi sasaran empuk pasar modal. Kerja sama ini harus dihentikan sekarang juga. Beri aku waktu 3 hari. Aku pasti bisa nemuin bukti untuk ngebuktiin kalau Sue itu nggak bersalah. Kamu masih berani nyebut namanya. Pak Cheng. Ayah. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Dasar anjing plagiat, minggat sana dari dunia desain. Chen Jia benar-benar dijebak habis-habisan sama dia. Sudah kuduga, dia memang gak sehebat itu. Kakak gimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan semua orang? Kakak mau pergi kemana nih? Jangan-jangan mau kabur, ya? Bully, mengenai skandal plagiat seri Rebirth. Apa ada yang ingin Anda katakan? Ada rumor yang bilang kalau Anda akan segera dipecat dan dituntut ganti rugi besar-besaran. Apa itu benar? Bully tidak melakukan plagiat. Seri Rebirth itu, dari sketsa awal sampai jadi produk akhir. Kami semua jadi saksi mata proses pembuatannya. Kami semua bisa bersaksi. Benar, kami semua bisa bersaksi. Tuduhan plagiat ini benar-benar omong kosong. Aku akan cari bukti untuk membuktikan kalau aku tidak bersalah. Kakak menyerah sajalah. Mundur sendiri jauh lebih terhormat buatmu. Kalau tidak memangnya kenapa kalau tidak? Semuanya. Tuduhan plagiat seri Rebirth. Murni 100% adalah fitnah. Dokumen di tanganku ini adalah bukti kalau Li Zizi sudah menyuap orang dalam dan mencuri sketsa asli milik desainer Li Suye. Urusan perusahaan kami, bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Kalau begitu, entah bukti-bukti ini sudah cukup atau belum. Ini semua adalah bukti transaksi ilegal yang dia lakukan. Dan ini bukti-bukti kuat di lapangan. Halo, Suye. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Aku sudah mengumumkan ke publik kalau pabrik menarik investasinya. bagus. Aku akan membuat ilusi seolah-olah dana kita putus dan kita terpojok. Tinggal tunggu umpannya dimakan. Aku juga akan memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan Li Zizi. Tunggu aku kembali. Oke. Saudari Li Zizi, Anda ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan fitnah, penipuan komersial, mengancam saksi, dan berbagai tindak pidana lainnya. Tolong ikut kami sekarang. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Minggir, aku ini tokoh utama di dunia ini. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dunia tempatmu hidup ini adalah cerita fiksi di mana kamu selalu dimanjakan. Dan kamu adalah tokoh utama perempuan di cerita itu. Asal kamu menangis, pasti ada yang datang membujukmu. Asal kamu merengek, kamu bisa mendapatkan apa saja. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk bisa mendapatkan segalanya. Aku ini tokoh utama kesayangan semua orang. Sedangkan kamu, Li Suye, cuma karakter pendukung jahat yang ada untuk membuatku terlihat bersinar. Itu sebabnya kamu berpikir bahwa apapun yang kamu perbuat, kamu tidak akan pernah menerima hukuman. Tentu saja, mana mungkin tokoh utama bisa kalah. Sekalipun aku jatuh ke dasar jurang, pasti akan ada yang datang menyelamatkanku. Kalau begitu coba kamu lihat sekarang, ada tidak yang datang menyelamatkanmu. Keistimewaan tokoh utamamu sudah tidak berlaku. Lei Zhijiang. Sampai detik ini pun, kamu sama sekali belum paham. Di dunia ini tidak ada yang ditakdirkan menjadi tokoh utama. Dan tidak ada juga yang terlahir sebagai pemeran pendukung. Kamu sendiri yang menjebak dirimu dalam ilusi di mana kamu selalu diistimewakan. Aku. Bully sebagian besar klien yang sebelumnya menghentikan kerja sama. Sekarang sudah kembali bekerja sama dengan kita. Terlebih lagi, jumlah pesanan kita di kuartal baru ini sudah melebihi pencapaian sebelum adanya masalah kemarin. Baguslah, aku sudah tebak. Mengikuti Bully adalah keputusan yang tepat. Justru saya yang harus berterima kasih pada kalian semua. Di saat kita berada di titik terendah, kalian tetap bertahan menemani perusahaan melewati masa sulit ini. Bonus bulan ini akan dibagikan 3 kali lipat dari gaji dasar. Terima kasih, Bully. Wah. Hebat juga, ya. Sikap orang tuamu sebelumnya.
Kok bisa setegas itu? Gimana caranya kamu meyakinkan mereka? Aku pasti punya caraku sendiri dong. Papa, Mama, aku akan cari bukti untuk membuktikan kalau Suye tidak bersalah. Kalau aku gagal, aku rela melepaskan posisiku sebagai pewaris keluarga Cheng. Apa? Zaihe, kamu sudah gila ya? Kamu mempertaruhkan posisimu sebagai pewaris. Cheng Zaihe, kamu benar-benar sudah gila. Tapi berkat kamu, aku memenangkan taruhan ini. Benar, kan? Aku tidak mungkin diam saja melihat orang lain memfitnahmu. Suyan, kalau aku bahkan tidak bisa melindungimu. Untuk apa aku punya kekuasaan di keluarga Cheng? Lihat ini. Hah, Suye, dulu kami cuma mendengar dari satu sisi saja. Jadi kami salah paham padamu. Kami benar-benar minta maaf. Ya, pasti selama ini kamu sangat menderita. Tidak apa-apa, Tante. Tante jangan bicara seperti itu. Suye, ini memang kesalahan Om dan Tante. Kami minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Dan kamu juga terbukti persis seperti yang Zaihe bilang. Punya kemampuan luar biasa. Dan kepribadian yang baik. Iya kan, anak kalian ini? Sangat beruntung, jadi semuanya sudah aman, hahaha. Dasar bocah ini. Urusan kalian anak muda. Kalian putuskan saja sendiri, ya. Hihihi. Sia HM. Kamu merasa tidak kita seolah kembali ke masa kecil. Tapi, bunganya sudah mekar. Heh. Li Suyan HM. Saat umur 16 tahun. Aku ingin memberimu bunga yang paling besar. Tapi sekarang, aku ingin memberimu sebuah keluarga. Suyan. Jeruk bukanlah satu-satunya buah. Tapi apel adalah satu-satunya.